Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Resya Islamata dari Pendidikan Matematika kelas Y dengan NIM 4114240050. Di sini saya akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu Qur'ani dalam menghadapi perkembangan iptek. Di sini saya mengambil beberapa poin dalam paradigma. Yang pertama, pengertian paradigma, kemudian keterkaitan iptek dengan Islam, kemudian paradigma sangat penting bagi kehidupan modern, kemudian Al-Quran dijadikan sebagai paradigma. Sebelum masuk pada materi, kita perlu mengetahui latar belakang dari materi tersebut, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Karena perkembangannya yang sangat cepat dan pesat tersebut, maka kemudian lahirlah banyak ide, pemikiran, bahkan ilmu-ilmu baru. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akal. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengertian paradigma. Apa sih paradigma? Kata paradigma sebenarnya punya banyak pengertian, tapi dalam pembahasan kali ini kita akan mengartikan paradigma Qur'ani sebagai model, pola, dan ideal. Yang dimaksud dalam hal ini adalah model atau pola ilmu menurut pandangan Al-Quran, seperti yang berada dalam kitab Al-Quran, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian apa sih keterkaitan iptek dan Islam? Apa sih iptek dan apa kaitannya dengan Islam? Kita sudah tidak asing dengan istilah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang biasa disingkat dengan iptek. Ilmu pengetahuan sendiri diartikan sebagai pengetahuan tentang fenomena atau gejala alam melalui suatu proses metode ilmiah. Untuk istilah teknologi sendiri diartikan sebagai suatu bentuk pengetahuan dan keterampilan yang menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Islam punya peranan dalam perkembangan iptek, terutama sebagai standar pemanfaatan iptek. Salah satu yaitu adanya ketentuan halal dan haram pada makanan. Dalam hukum syariah Islam yang kemudian dijadikan pedoman wajib atau tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Kemudian paradigma penting bagi kehidupan modern. Paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Kenapa? Karena seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman dan sumber utama dalam semua bidang kehidupan. Nah, Al-Quran sendiri mengarahkan kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim, artinya jalan yang lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita dapat mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khatimah.
Jadi, kita sebagai manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai tempat penyuluhan, kemudian menjadikannya sebagai suluh kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran bisa menjadi sumber ajaran tentang teologi, hukum, tasawuf, pemikiran, reformasi pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Mengapa Al-Quran harus kita jadikan paradigma? Kenapa tidak yang lain begitu? Karena hampir seluruh umat manusia, khususnya umat muslim di dunia ini, mengatakan bahwa pasti ada suatu keyakinan dalam hati orang yang beriman. Al-Quran mengandung kandungan yang sempurna mengenai kehidupan manusia. Al-Quran juga mengandung gagasan-gagasan murni yang bersifat universal. Jadi tidak hanya diperuntukkan untuk beberapa orang, tapi untuk semua manusia yang ada di bumi. Dari semua materi yang telah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas seperti sekarang. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Sekularisasi hanya akan mengikis keimanan yang ada di hati umat dan akan melahirkan generasi yang bersikap mendua dalam kehidupan, yaitu suatu sikap hipokrit yang harus dijauhkan dari kepribadian umat muslim. Baiklah, itulah materi yang telah dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Al-Saraisya Alamata pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.